Mana nih Ma? Ya harus mama yang keluar nih ya. Harus mama yang keluar. Tuh masih main lagi tuh, masih main ya. Sintono. eh Simon. Oke, berapa orang yang berhasil menangkap? Oh, 2 orang ya Bu ya. Oke, yang lainnya berhasil lolos. Berarti pelajaran fokusnya lulus ya. Silahkan duduk kembali. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi kita perlu di sekolah minggu itu walaupun cuma 1 jam, perlu memanfaatkan 1 jam itu dengan menyenangkan, dengan membuat suasana jadi hidup begitu ya. Oke, kita akan belajar dari metodenya Tuhan Yesus. Silakan next slide. Adik siapa yang bantu di atas? Ya. Jadi bisa kita gunakan brainstorming ya. Nah, menurut kalian nih kalau Mem bilang merah, apa yang teringat pertama kali? Bunga, hari libur. Nah, itu namanya brainstorming ya. Lagi ya, sekarang kita brainstorming. Kan Tuhan Yesus pernah brainstorming. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya. Jadi juga bisa menjawab pertanyaan dengan pertanyaan ya. Jadi saudara bisa memulai ini dengan jadi gabungan metode-metode itu ya. Jadi gak hanya satu metode tapi bisa menggabungkan 2-3 metode sekali ngajar gitu. Nah juga bisa menjawab pertanyaan dengan pertanyaan ya kan. Yesus tuh seringkali berusaha dijebak oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Guru, Rabi, apakah engkau membayar pajak? Bayar pajak boleh gak? Kalau kita sekarang boleh, ngomong boleh itu gampang ya, langsung boleh. Tapi di zamannya Tuhan Yesus hidup, mereka kan dijajah sama Romawi. Padahal pajak itu berat sekali loh. Pajak perorangan, kalau gadis 12 tahun sudah mulai bayar pajak, dihitung dewasa. Karena sudah 13 tuh sudah mulai menikah. Ya jangankan zaman dulu ya, zaman sekarang aja di desa-desa begitu lulus SD, wis enggak usah sekolah, nanti kan menikah gitu ya. Umur 14, anak laki-laki umur 14 harus sudah bayar pajak. Belum lagi pajak-pajak yang lainnya. Kalau bilang boleh, oh berarti pro Romawi. Kalau bilang gak boleh, nah ini. Laporkan kepada pemerintah bahwa Yesus melarang membayar pajak. Yesus gak mau dijebak. Pertanyaan itu gak selalu harus dijawab dengan jawaban ya. Bisa dengan pertanyaan lagi. Lihat koinnya. Ya, Yesus bilang mereka kan pasti bawa koin ya, bawa duit ya. Nah ini koinnya ini. Lihat gambar siapakah yang ada di sana? Gambar kaisar gitu kan. Nah kalau bilang gak boleh bayar, nah pegawai-pegawai pemerintah kan ada di mana-mana ya. Mereka pasti mendengar, oh ada saksinya nih Yesus melarang bayar pajak. Berilah kepada kaisar apa yang patut diberi kepada kaisar. Karena kaisar walaupun dia pemerintahannya seperti apa, ya dia yang membangun jalanan, dia yang menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan semuanya. Pemerintah itu berat tugasnya. Jadi beri kepada kaisar apa yang perlu diberi kepada kaisar. Beri kepada Allah apa yang harus diberi kepada Allah. Ya, kena jebak gak? Gak kena jebak. Oh tambah bikin gregetan ya. Ahli Taurat dan orang Farisi gregetan. Kapan bisa menjebak Yesus? Next lagi please. Nah kita juga bisa ajak anak-anak kita field trip ya.
bukan anak-anak kalau dibaptis kan ini ya, dulu kita field trip ke Riverwalk ya, kita ketemuan di sana. Nah seneng sekali ada permainan dan lain sebagainya. Kalau saya biasanya kadang-kadang saya mengajak anak-anak tuh ya jalan-jalan di sekitar gereja, misalnya hari itu kita mau belajar tentang ciptaan Tuhan ya. Mereka akan lihat ini daun yang sama tuh seperti ini begitu ya. Lalu mereka belajar di lingkungan, ajak field trip itu menyenangkan. Terus apalagi perumpamaan-perumpamaan ya. Di zaman itu banyak orang-orang yang buta huruf jadi bisa mengenal pelajaran yang dalam itu melalui perumpamaan-perumpamaan. Apa aja perumpamaan yang Bapak Ibu ingat, yang saudara-saudara ingat? Biji sesawi, lalang dan gandum, anggur, kebun anggur, apalagi? Nah banyak sekali ya. Jadi lalu perbandingan kontras antara orang Farisi dan pemungut cukai misalnya ya. Orang Farisi doanya seperti ini, pemungut cukai doanya seperti ini gitu. Lalu next lagi ya, pengajaran berseri panjang ya. Nah dulu kalau zaman saya kecil tuh namanya seri meeting. Jadi KKR berhari-hari ya, 3 hari berturut-turut. Nah, di gereja-gereja baptis saya lihat ada kebiasaan yang bagus kalau ulang tahun tuh biasanya ada KKR juga gitu ya. Nah lalu juga bisa dengan mengajukan pertanyaan langsung sehingga orang akan mau gak mau pasti jawab begitu ya. Misalnya pertanyaannya siapa yang menjamah jubahku gitu kan. Siapa yang menjamah jubahku. Nah wanita yang sakit pendarahan itu kan dari belakang tadinya. Langsung dia mengaku terus dia ke depan dia sujud di depan ya. Nah bisa juga melalui peribahasa ya. Peribahasa Yesus berkata seorang nabi itu dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri ya. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya karena mereka tuh lihat oh sejak kecil aku tahu kamu kok sekarang kok kamu jadi pendetaku ya. Rasanya memang sulit ya tapi ada juga loh putra-putra baptis yang kembali ke gereja asalnya dan om tante, opa oma yang di gerejanya tuh menghormati dia walaupun tahu kecilnya itu nakal misalnya ya. Kecilnya itu kayak apa. Tapi mereka mengatakan ya itu kan dulu sekarang kan dia jadi pendeta saya ya saya harus menghormati pendeta saya. Bahkan mereka gak panggil nama lagi ya. Kalau sudah dipendetakan ya panggilnya walaupun dulu lele gitu ya. Kamu kan yang dulu nyuri mangga gitu ya. Enggak, mereka tetap hormat dan saya melihat itu bagus sekali ya, bagus sekali. Nah next lagi please. Ya bisa juga dengan paradoks ya. Tuhan Yesus menceritakan persembahan janda miskin sedikit namun lebih tinggi nilainya daripada persembahan orang kaya ya. Nah kita akan kasih lihat alat peraga seperti apa sih kantong persembahan, bukan kantong, peti persembahan. Jadi peti itu bawahnya kayu, bisa muat banyak, atasnya dibuat seperti ini. Ya. Kenapa kira-kira dibuat seperti itu? Ya supaya tangannya gak bisa masuk narik gitu kan. Betul. Jadi nanti di peti itu ada kuncinya. Bisa dibuka ya oleh pihak yang berwenang. Jadi kedengeranlah. Tuhan Yesus gak datang mendekat begini ya. Melihat 2 peser itu gak datang mendekat. Kedengeran dari bunyinya. Kalau berat koinnya kan dung dung gitu ya. Kalau ini ting ting gitu ya. Nah kita juga bisa dalam kesempatan yang lain menggunakan gaya bahasa yang berbeda ya, misalnya ironi. Ironi itu sesuatu yang ya ironis gitu ya. Rupa langit kamu tahu membedakannya namun tanda-tanda zaman tidak bisa gitu.
Ya, kadang-kadang kita harus memulai pertanyaan itu yang membuat orang jadi, oh iya ya, aku kok nggak mikirin yang hal ini gitu. Bisa, ini khususnya untuk orang-orang dewasa begitu ya. Nah, apalagi misalnya gaya bahasa berikutnya, next lagi please, hiperbol ya. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu. Tapi unta yang di dalamnya kamu telan. Nah ini kan hiperbol. Hiperbol tuh gaya bahasa yang melebih-lebihkan untuk penekanan gitu loh. Kesalahan orang lain yang kecil itu dibesarin, lihatnya pakai kaca pembesar. Tapi kesalahanmu sendiri, kamu udah gede gitu, orang lain juga lihat itu unta loh itu. Enggak ada apa-apa gitu ya. Nah, kita bisa juga memulai dengan metode seperti ini. Next lagi please ya. Jadi kiasan bisa juga. Yerusalem, Yerusalem, engkau tuh yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Itu ungkapan kerinduan Yesus, ya tentu saja memakai metafora ya, kiasan. Seperti induk ayam tuh loh, ngumpulin anak-anaknya. Biasanya anak-anak tuh gak ada yang menolak, kan hangat ya di bawahnya sayap induk tuh hangat. Tapi mereka gak mau ya. Nah bisa juga dengan permainan kata ya. Bisa juga dengan permainan kata. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, maksudnya pengakuan Petrus ya, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Petrus dan Petra itu akar katanya sama gitu ya. Jadi aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, next lagi. Nah jawab Yesus kepada mereka dengan sindirannya, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya, mereka tadinya kan mengatakan, loh gimana bisa bait Allah ini didirikan bertahun-tahun ya. Bagaimana bisa dirombak dan didirikan 3 hari. Nah, kan Yesus sebelumnya sudah berbicara mengenai bahwa dirinya itu adalah bait Allah yang sebenarnya. Ya, bait adalah tempat di mana orang bisa bertemu dengan Allah kan. Nah, Yesus sendiri adalah bait Allahnya. Ya, Yesus juga menggunakan metafora. Ya, nah, ketika Yohanes Pembaptis itu di penjara, lalu dia juga mulai bertanya-tanya ya. Seorang Yohanes Pembaptis saja bisa lemah loh imannya loh. Apalagi kita ya. Jadi kalau kadang-kadang iman kita lemah, kita gak usah menghakimi diri sendiri, juga gak usah menghakimi orang lain. Yohanes Pembaptis pernah lemah. Dia sudah jalankan apa yang Tuhan beritahukan kepadanya. Membuka jalan bagi Yesus. Sekarang dia malah di penjara. Gak ada salah apa-apa. Salahnya bagi Herodes dia salah karena dia menegur ya Herodes yang berani mengambil kakak iparnya walaupun kakaknya itu masih hidup ya. Lalu kita mau bingung nih, ini Herodes yang mana gitu kan. Nah kalau kita melihat family tree ini, jadi kita kalau mengajar tuh kita perlu persiapan alat peraga ya. Kalau alat peraganya kalau sekarang di kelas kita ada TV ya kita persiapkan yang ini. Kalau enggak ya kita bila perlu kita print ya, kita print. Kita harus tahu ini Herodes yang mana, samakah dia dengan Herodes yang mau membunuh bayi Yesus? Ataukah siapa? Nah ternyata bukan ya, dia anaknya. Tapi ini Herodes ya, setiap generasi itu bunuh nabi-nabi, bunuh hamba Tuhan. Gak tahu tuh nanti pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan gimana ya.
kakeknya ya gitu, Herodes Agung ya. Nah ini anaknya ya, kira-kira siapa namanya? Herodes yang bunuh Yohanes Pembaptis? Herodes Antipas. Dia punya 4 anak, jadi wilayah itu dibagi 4 anak. Jadi nanti yang bunuh Yakobus, murid Yesus ya, yang pertama mati martir kan, penggal. Itu generasi ketiga, cucunya Herodes Agung. Ya namanya Herodes juga ya. Jadi Yesus menghiburkan Yohanes. Yohanes kan bilang, apakah sungguh engkaulah Mesias itu ataukah kami masih nunggu lagi? Kalau engkau adalah Mesias, kenapa kok aku dipenjarakan gitu loh. Terus rakyat yang begitu banyak yang bertobat karena pelayanannya Yohanes Pembaptis, gak ada yang berani bela dia. Gitu. Dia suruh 2 muridnya pergi kepada Yesus dan Yesus mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada dan katakanlah kepada si serigala itu ya, maksudnya Herodes Antipas. Ya, sampaikan nanti kepada serigala itu ya, bahwa aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Gitu, ya, jadi yang dimaksudkan serigala ini siapa? Ya si Herodes Antipas itu ya. Jadi memakai metafora. Kenapa kok Yesus gak langsung bilang Herodes Antipas? Ya karena waktu itu kalau ngomong serigala orang sudah tahu serigala itu siapa. Gitu. Kalau langsung ngomong Herodes Antipas, maka murid-muridnya Yohanes Pembaptis yang lain juga pasti akan ikut ditangkap. Gitu ya. Jadi lalu efektivitas creative teaching sekarang ya. Nah efektivitas itu creative teaching akan efektif kalau kita jalankan sesuai dengan tujuan. Ya, saya nanti buatkan ininya. Tujuan pelajaran itu kan, oke. Sekarang saya mau tanya, tujuan belajar itu apa? Menambah ilmu, bagus. Biar pinter, betul Pak. Apalagi bisa melakukan, bagus. Ada lagi? Berubah, betul sekali. Bu guru yang jawab ya. Tujuan belajar itu berubah dalam hal apa? Ini, kognitif. Tadinya nggak tahu, jadi tahu. Ya, makanya kalau kita mau persiapan tuh jangan pakai sistem kebut semalam ya. Aduh pasti nanti kita panik. Aduh cari alat peraganya di mana gitu ya. Terus belum lagi aktivitasnya apa. 1 jam tuh cukup kok. Untuk kita bermain, kita ada pelajaran, ada tanya jawab, ada diskusi, ada buat craft juga ada waktunya bisa ya. Nanti saya akan berikan. Jadi perubahan akal budi, perubahan yang tadinya nggak tahu jadi tahu, betul. Jadi pinter tadi ya, pendeta mengatakan jadi supaya pinter. Terus perubahan sikap namanya perubahan afektif, itu perubahan hati, ya. Jadi tadinya dia takut, sekarang jadi berani. Tadinya dia ragu-ragu, sekarang yakin, begitu. Ya. Lalu perubahan apa lagi? Perubahan psikomotorik, tindakan. Tadinya nggak berani suruh doa, sekarang udah berani suruh doa, mimpin doa gitu ya. Tadinya nggak berani kalau bicara di depan orang, sekarang sudah berani. Nah itu tujuan kita mengajar, ya. Jadi waktu kita mengajar kita sudah dapat bahannya kan, kita pelajari ini tujuannya apa ya. Kalau ininya, oh berarti saya belum pernah pakai alat peraga ini. Misalnya tadi yang Herodes itu ya, saya mau ambil nih alat peraganya gitu ya. Jadi kalau saudara kadang-kadang menemukan kesulitan, alat peraga yang tepat itu di mana dapatnya. Nah saudara boleh menanyakan dalam bahasa Inggris. Kalau kata kunci yang kita masukkan ke Google dalam bahasa Indonesia itu gambar yang keluar sedikit, terbatas sekali.
Kalau saudara cari dalam bahasa Inggris, ya langsung kalau misalnya kita Inggrisnya kurang lancar, boleh kok masuk ke Google Translate ya. Saya mau tahu nih garis keluarganya Herodes misalnya ya. Dia berapa keturunan memerintah dan apa saja yang mereka lakukan gitu ya. Oh oke, ini dapat gitu ya. Lalu kita mulai persiapkan. Nah juga tergantung keterampilan guru, tute ya, terampil. Saya mau pakai boneka besok boleh, bagus. Tapi gurunya belum latihan. Jadi main mapetnya, biasanya main mapetnya bukannya begini. Salah, harusnya main mapet bukannya dari bawah. Harus bisa ngunci gitu ya. Jadi nanti kalau teknik panggung boneka, ya misalnya kita ada bonekanya, nanti ada tekniknya sendiri, pelatihan sendiri. Jadi kalau gurunya nggak terampil pakai metode itu nanti malah berantakan, ya malah berantakan. Saya mau pakai metode debat, boleh, tapi gurunya sendiri bingung ya, menentukan kan kalau debat harus ada aturannya, ini bicara 2 menit, ini bicara 2 menit, terus ada lagi sanggahan begitu. Kalau ini bicara ini nyangka nanti kelasnya jadi kacau ya. Nah boleh keterampilan kita tuh kompetensi kita sampai mana. Kita mau pakai metode ini saya bisa enggak ya gitu. Kalau boneka tuh tadi harus bisa merubah suara begitu ya. Nah lalu level usia. Kalau usia anak kecil sekali mereka tuh takut sama sesuatu yang agak mengerikan gitu ya. Jadi waktu saudara cerita Abraham mempersembahkan Ishak. Nah saya pernah ada jemaat yang mau dilantik jadi majelis. Tiba-tiba dia bilang gini, Mem aku tak mundur aja ya. Lu kenapa? Anakku udah kasih. Lu anakmu kan masih kecil, kasih tahu dong papa ini melayani Tuhan. Ya justru wis tak ngomongin melayani Tuhan malah jerit-jerit, malah kejar-kejar nangis gitu. Loh kenapa? Nggak mau, nanti aku dibunuh. Loh maksudnya apa? Ternyata dia trauma, gurunya memang pinter ngajar, saya lihat oh ini. Maka Ishak diikat. Ditaruh di atas mezbah. Pisau mulai dinaikkan. Bayangin cerita untuk anak TK. Maka sinar matahari kena pantulan ke pisau itu. Pisaunya mantul. Waduh makin dekat. Ya ampun saya bilang kamu tuh cerita untuk kelas berapa kok ya memang. Kalau kelas besar pun juga gak semua orang begitu loh. Ada ya teman saya udah dewasa. Kalau ke tempat orang meninggal dia tunggu tutup peti dulu. Dia gak berani lihat. Kalau dia udah lihat semalaman dia gak bisa tidur. Kebayang terus. Ada gak ya Bu, Bapak Ibu ya? Saya bukannya yang ada di sini loh mungkin ya. Oh ada ternyata. Ya itu trauma. Maaf loh Pak, saya bukannya ini ya Pak. Memang ada teman saya memang begitu. Jadi kan biasanya jemaat diberikan kesempatan untuk tuang wewangian gitu ya. Nah kalau memang saudara deket yang meninggal ya dia kan terpaksa harus hadir ya. Tapi dia gak pernah mau pas tuang wewangian dia ke WC gimana. Jadi ya memang ada trauma seperti itu ya. Jadi dia bisa 2 hari 3 hari kebayang gitu. Ya, nah level usia harus kita perhatikan. Kita mau pakai metode apa nih gitu ya. Jadi jangan serem-serem, simpen aja buat kelas yang lebih besar gitu ya. Hidup sih caranya gurunya membawakannya hidup, tapi anaknya jadi trauma. Papa jangan jadi majelis. Kalau papa melayani Tuhan nanti aku diikat gitu ya. Aku nanti ditaruh di mezbah. Nah ukuran kelompoknya seberapa? Apakah ukuran kelompoknya kecil begitu ya? Apakah ukuran kelompoknya besar sehingga kita harus menggunakan
LCD, dan kalau misalnya di kelas-kelas kita belum ada TV, ya kita berdoa minta Tuhan kirimkan TV gitu ya. Nah, ataukah kelas kecil cukup dengan laptop saja gitu. Ataukah kita perlu ngeprint alat peraga itu ya. Nah, lalu waktu yang tersedia berapa? Kalau di sini kan 1 jam ya. 1 jam itu pas harus 1 jam atau boleh 1 jam 5 menit gitu. Ada waktu ini ya, ada waktu lebih sedikit. Nah, itu kita harus rencanakan. Kita mau pujian berapa menit nih, kayak tadi Miss Novi mimpin pujian, bagus sekali ya, hidup ya. Oke, 2 pujian langsung dikasih ke mem supaya waktunya bisa dipakai dengan maksimal. Jadi saudara harus bisa menghitung waktu. Kira-kira nih kalau mau permainan berapa lama ya? Nah, kalau permainan nggak boleh lama-lama, nanti orang turun ya. Sudah naik, udah disiapkan nanti turun gitu loh. Kalau tadi permainan yang tadi Simon itu ya, saya ulangin sampai 5 menit gitu. Wah, saudara udah mulai bosen, udah kehilangan fokus ya. Jadi mau ice breakingnya mau yang apa begitu. Lalu sarana yang ada apa? Ya seperti tadi ya, apakah ada TV, apakah kita mau pakai laptop, ataukah kita mau pakai, sekarang kan ada ya, saya nggak punya laptop, nggak punya ini, tapi kan ada kaca pembesar HP. Pernah ya lihat ada apa yang bisa kita ini kan kaca pembesar HP itu, nah mungkin pakai itu bisa juga ya. Lalu kategorinya apa? Apakah anak-anak di antara anak-anak lagi di antara peserta didik di kelas kita, apakah ada yang berkebutuhan khusus sehingga kita harus mungkin dia tuh pendengarannya kurang, jadi dia di rumah biasa pakai bahasa isyarat. Nah kita belajarlah ya, kalau untuk Tuhan ya kita maulah belajar semua yang harus kita pelajari. Aku tuh tidak bisa loh kayak gini gitu ya, tapi kalau memang dibutuhkan ya kita harus belajar sedikit-sedikit gitu ya, walaupun nggak ahli sekali. Next lagi please. Nah sekarang persiapan untuk pembelajaran Alkitab yang kreatif ya. Siapakah yang menjadi timekeeper kita? Apakah Ibu Ina? Nanti Pep tolong diingatkan ya, misalnya mau 5 menit lagi bisa begini-begini. Kadang-kadang kalau udah asik, jadi tengah-tengah ini kalau saudara mau bertanya boleh ya. Jadi nggak usah nunggu sampai akhir begitu. Sampai akhir tuh nggak usah nunggu. Misalnya poin ini kembali ke slide yang sebelumnya gitu. Nah tentu saja persiapannya kita berdoa ya. Mohon hikmat dan kreativitas untuk menentukan pelajaran ini, kemampuan menerapkannya, metodenya ya. Lalu kita doanya biasanya kalau kita berdoa untuk persiapan firman. Mazmur 119 ayat 18 ini bagus sekali ya. Coba kita baca sama-sama yang ada di sini. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Memang kita sudah sejak sekolah minggu, sudah sejak kecil itu ikut pelajaran Alkitab. Tapi firman Tuhan itu begitu dalam ya. Semakin kita pelajari, kita semakin ngeh. Oh, saya sudah sering dengar misalnya kisah Sakius. Tapi kok saya baru tahu ya bahwa denda yang dikenakan kepada orang yang memeras itu hanya 20%. Ya, misalnya saya memeras Pak Stefanus nih, saya malak gitu ya. Terus ketahuan sama Pak Pendeta. Oh Mem Diana kok meras-meras Pak Stefanus ya, dipalakin Pak kasih saya duit gitu ya. Terus ketahuan saya dipanggil, Pak Pendeta panggil saya harus bayar. Misalnya saya berhasil malak Pak Steve 100.000, saya harus kembaliin 120.000. Tapi ketika Sakius bertobat, dia bilang apa? Saya kembaliin 4 kali lipat ya. Nah, jadi kalau kita makin mendalami firman, kita semakin akan diperkaya oleh ini ya. Lalu kita juga perlu menemukan kebutuhan peserta didik kita. Apakah peserta didik kita kebanyakan belum mengenal Tuhan Yesus? Gitu ya.
Nah, kita berikan tantangan menerima Tuhan Yesus. Apakah kita butuh lebih banyak pertumbuhan Kristen, pembinaan karakter, pengembangan kreativitas, atau apa yang dibutuhkan oleh siswa kita ya. Lalu kita perlu punya bank nih ya. Kalau kita punya akun bank ya, setiap kita biasanya di zaman seperti ini punya ya biasanya ya akun bank. Tapi kita juga harus punya akun bank kreativitas ya. Nah caranya gimana? Caranya mungkin kita bisa simpen di notes atau kita simpen di buku catatan oret-oret gitu ya. Saya kemana-mana bawa buku kecil oret-oret gitu ya, disimpan idenya, siapa tahu nanti dibutuhkan. Mungkin sekarang ini belum dibutuhkan, tapi siapa tahu di kemudian hari kita butuh gitu ya. Jadi sekarang akses untuk belajar kreativitas itu banyak sekali di internet ya. Oke, jadi lalu perlu kita pelajari dan gali latar belakang sejarah, perlu rancang gamesnya gitu ya. Apa saja yang perlu kita persiapkan untuk pelajaran ini, alat peraganya. Next slide lagi please ya, alat peraganya. Lalu inkubasi itu masa pengendapan. Makanya penting sekali kita persiapan tuh minimal ya seminggu sebelum. Udah kita pelajari, kita sudah doa, kita endapkan dulu. Endapkan tuh maksudnya kita biarkan dulu di pikiran kita. Nanti terus sambil kita doa, Tuhan ini kok kayaknya saya udah siap tapi kok kayaknya belum menarik ya, belum cukup mantep ya untuk disajikan gitu loh. Saya harus memulai dengan apa ya? Itu nanti Tuhan bisa kasih kita. Kadang-kadang kalau saya melalui mimpi loh kadang-kadang. Saya bingung, ini aktivitas tentang pelajaran ini apa ya, waktu yang ada karena pelajarannya cukup panjang, waktu yang ada tuh cuma 10 menit, suruh ngapain 10 menit itu. Jadi walaupun untuk saya sendiri perlu inkubasi. Gak bisa saya kalau besok saya pelayanan, hari ini materi baru siap, saya akan panik. Saya akan panik sekali. Jadi materi untuk hari ini saya sudah siapkan jauh-jauh hari. Makanya waktu Bu Ina bilang nanti kami akan rapatkan dulu ke guru-guru. Boleh Bu Ina, tolong kalau guru-guru sudah sepakat dengan temanya apa, kasih tahu Mem supaya Mem bisa persiapan. Suratnya boleh menyusul gitu ya. Penting ada idenya. Oh ya ini. Jadi masa kita diamkan, endapkan itu kadang-kadang muncul ide-ide baru ya. Lalu tentu saja kita akan persiapkan dan manfaatkan waktu pengajaran dengan baik ya. Lalu disampaikan juga dengan antusias. Next slide lagi. Antusias itu menarik sekali ya. Kata semangat atau enthusiasm itu berasal dari kata Yunani yang berarti N itu di dalam, in ya, enthusiasm dan theos. Jadi berarti di dalam Tuhan, berarti dipenuhi dengan yang ilahi. Kalau kita mengajar dengan semangat itu nular loh ya. Tapi kalau kita walaupun kita coba entusias gitu, tapi peserta didik itu peka loh. Oh ini walaupun dia kelihatan entusias, tapi dia sebetulnya sedang ada pergumulan yang berat sekali gitu ya. Nah kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dalam hal ini. Nah peka terhadap sikap dan umpan balik mereka. Kalau mendadak kita harus ganti metode. Oh ternyata metode yang saya siapkan tuh peserta didik gak siap ke arah sana. Ganti langsung gitu ya. Makanya kita perlu punya bank ya supaya idenya bisa. Atau sekali-sekali kita ada apakah di sini ada grup WA guru-guru sekolah minggu? Nah bagus sekali, kita bisa tugaskan nih beberapa guru untuk share ya. Misalnya kita berikan tema, apakah tema pelajaran itu sama ya dari kecil sampai besar? Sama. Nah apalagi kalau sama dalam hari-hari menjelang kita mengajar itu bolehlah setiap mungkin digilir ya Miss Novi ya, digilir. Misalnya minggu ini Miss Novi kan ketua ya, dia Miss Novi harus ngisi ya. Saya kok dapat ini ya, alat peraganya
ini ya permainannya untuk ini kok bagus. Nah kalau kita bisa share, teman kita yang belum punya ide mungkin akan, oh iya betul juga ya, kenapa saya nggak terpikirkan itu ya. Misalnya ini kan tutup gelas kopi itu ya. Tutup gelas kopi, kalau saya tuh jadi pemulung ya dari dulu, tapi rapi kok, rapi. Dulu saya beli kotak es krim Campina itu yang putih yang isi 3 liter itu ya Bapak Ibu tahu ya. Itu zaman dulu ada yang jual kotaknya doang ya, jadi saya nggak beli es krimnya. Kotaknya doang dulu berapa ribu ya. Saya beli banyak bisa numpuk tinggi. Saya beli label, ini labelnya apa begitu. Lalu ini nggak boleh dibuang untuk apa ya, tapi belum ketemu idenya gitu. Nah, kenapa nggak bikin tempelan kulkas misalnya ya. Lalu kita bisa pakai ini untuk ditempelkan. Ya ini kan hiasan, ini kertas kado yang dilaminating. Laminatingnya tuh pakai lakban bening. Jadi ini senjata kita ya, senjata kita gunting, lakban bening, tisu. Jadi nggak usah ke tempat laminating, langsung pakai ini bolak balik ya, namanya laminating bolak balik. Jadi ini dikerjakan hanya dalam waktu 10 menit jadi, asal kita sudah beli bahan-bahannya ya. Jadi mulai dari sekarang guru-guru sekolah minggu perlu jadi pemulung ya. Tapi nanti penyimpanannya kita bisa lebih rapi gitu. Nah, lalu kita perlu juga perhatikan gaya belajar. Peserta didik kita banyakkan audio atau visual atau kinestetik yang harus bergerak, atau kita harus pakai gabungan ya. Multisensori itu waktu saya mengajar multisensori untuk yang berkebutuhan khusus, saya bawa bantal. Kan Yesus tidur waktu Yesus menenangkan angin ribut itu, Yesus kan capek sekali terus tidur kan. Saya bawa bantal, saya kasih mereka pegang. Oh jadi yang buta kayak gini, empuk gitu ya. Terus ketika badai datang saya bawa botol spray, ketinggalan botol spray. Tadinya saya mau spray saudara begini ya. Itu menyenangkan sekali. Baik yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa bicara, tapi dia merasakan ada percikan semprotan air ya, botol kecil aja, tapi airnya bukan air yang mentah ya, air minum yang saya masukkan, takutnya kan anak-anak ada yang masuk ke ini ya. Wah badai begitu, multisensori namanya. Jadi multisensori itu adalah belajar dengan menggunakan panca indera kita. Jadi sensori gak hanya mendengar, gak hanya melihat, tapi mereka boleh meraba gitu ya. Terus saya bilang, nah air Danau Galilea itu gak asin. Jadi saya sediakan air garam sama air tawar. Kalau ini air di laut mati, asin ya. Nah sediakan sendok-sendok kecil. Memang persiapan kalau untuk yang berkebutuhan khusus harus lebih ini ya, lebih detail begitu. Nah, mereka senang sekali. Terus minta lagi, semprot lagi, spray gitu ya. Aku belum kena, ya. Oh kamu siapa? Kamu Petrus, kamu Andreas. Iya aku belum kena airnya malah begitu. Jadi berarti mereka masuk dalam cerita itu kan. Berarti mereka, kayak gini rasanya. Tapi ini kan sedikit ya airnya, tapi kalau yang waktu badai datang bisa begini. Lalu jadi gunakan multisensori, apakah kita butuh menggunakan itu? Ya kalau butuh persiapkan jauh-jauh hari. Ya. Jadi lalu apalagi? Nah sekarang kita mulai dengan jadi yang itu ya, kita perlu sehati di dalam pelayanan sekolah minggu ini, sebab orang lain yang mungkin guru lain pinter gambar, maka dia akan ini loh nanti guru-guru gambarnya kayak gini ya kalau misalnya belum ada alat peraganya. Jadi minggu itu kita kan sudah punya bahannya, minggu siang boleh mulai disiaringkan gitu, dijadwalkan Miss, nggak apa-apa Miss. Jadi yang dijadwalkan mengisi
dalam minggu itu, tolong dong lagu yang pas apa ya untuk ini. Satu lagu aja, kalau 1 jam tuh satu lagu aja. Terus craftnya apa ya gitu ya. Nah kalau misalnya craftnya untuk kelas kecil ini, kelas tengah apa, kelas besar apa. Nah saling sharing itu akan membuat kita semakin diperkaya dengan kreativitas teman-teman kita gitu ya. Tolong dong gamesnya, kalau misalnya nggak ada videonya bisa cari di YouTube. Ya, games yang 3 menit, yang 2 menit gitu. Tapi pas dengan ini. Atau kita tugaskan ada orang-orang khusus yang memang ahlinya di bidang games ya. Kamu cari dong games yang untuk ini gitu ya. Jadi dia bisa sharekan gitu ya. Nah kita mulai dengan kreativitas lagu ya. Gimana supaya nggak monoton lagunya. Nah adik saya itu seorang polyglots ya. Polyglots itu lebih dari bilingual. Bilingual itu menguasai 2 bahasa ya. Terutama kita kalau di sini kita menguasai 2 bahasa paling sedikit ya. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Saya karena besarnya di Bali, lahir dan besar di Bali, mama tuh punya toko, papa mama punya toko pakaian untuk turis-turis tuh loh. Jadi kami harus belajar pertama-tama ya pakai bahasa Tarsan ya, Inggrisnya ya. Karena mama bilang, mama tuh gak bisa, Inggrisnya tuh gak dalam, cuman bisa bilang bagus kualitasnya gak luntur, cuman bisa begitu ya, fast color, good quality gitu, sama angka-angka mama bisa. Tapi kalau bilang, kamu mau gak barang yang lain, warna yang lain, mama gak bisa. Jadi kita anak-anak yang harus belajar, ya bersyukur banget. Jadi Inggrisnya ya lumayan lah ya, walaupun gak bagus-bagus banget, tapi ya lumayan gitu ya. Jadi pada waktu mau kuliah ke Filipina dulu, kami kuliahnya di Baptis ya. Philippine Baptist Theological Seminary, saya nggak ikut les TOEFL, saya belajar sendiri. Tapi angkanya lulusnya bagus gitu ya, maksudnya diterima untuk kelas masteral itu kan harus lulus TOEFL ya. Berterima kasih karena dulu waktu kecil tuh disuruh jaga toko ya. Jadi saya dengan teman-teman sebaya saya bahasa Bali. Kalau kita main kita pakai bahasa Bali. Kalau dengan ibu gembala saya karena asalnya dari Jember. Waduh medoknya tuh Jawa Timurnya tuh medok sekali. Gak iso ya. Ya saya belajar bahasa Jawa dikit-dikit dari ibu gembala saya. Jadi Inggris bisa, Mandarin tuh kalau dulu kita mau minta uang saku. Mama bilang kalau enggak dalam bahasa Mandarin uang enggak keluar. Ya terpaksa belajar kan. Nah sama oma saya kami orang HK ya. Oma saya juga bilang, oma saya tuh yang berkuasa di dapur. Jadi kalau kita mau makan kan kita harus minta makan sama oma yang masak. Mama saya di toko yang kasih uang saku, kita mau makan. Ya pembantu di rumah aja ART itu bisa ngomong ngomong HK. Jadi kita ya juga bersyukur sekali akhirnya sekarang kita dalam satu keluarga kalau ngobrol kadang-kadang satu kalimat tuh bisa 3 bahasa, 4 bahasa. Tapi kita saling mengerti gitu ya yang dimaksud itu apa. Kita akan belajar lagu ini ya. Yesus cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Next slide lagi. Ini saya minta tolong adik saya yang polyglot, dia menguasai 32 bahasa internasional. Sekarang dia tinggal di Hawaii. Perancis bisa, Belanda bisa, Jerman bisa. Saya sampai bilang, aduh deh, apa nggak berkeladukan gitu loh di sini tuh ya. Nah, terus dia kasih pada saya ya. Nah, kalau Jawa Yesus Trisno Kulo gitu ya. Nah, ajarkan lagu-lagu dengan bahasa lain, misalnya lagu sederhana, Chinese-nya. Yesu Chen Chen Ai Wo. Terus Chen Chen Ai Wo, Chen Chen Ai Wo. Yesus Chen Chen Ai Wo. Haleluya kan sama ya. Haleluyanya sama. Itu bahasa Bali, Yesus Trisno Titiang. Bahasa Inggris, Jesus really loves me. Bahasa Espanyol ya, Spanyola. Yesus J itu dibaca H ya. Jesus me ame mucho.
Jesus me ama mucho gitu ya. Nah kalau kita mau pakai Itali, ayo ya. Yesus pakainya G, Yesus itu bahasa Italinya Gesu, tapi bacanya enggak G, tapi Jesu, ya. Kalau Spanyol J dibaca H, bingung kan ya? Bingung juga. Saya bilang sama adik saya, aduh kamu nih. Sekarang dia sudah lebih lancar bahasa Hawaii karena dia tinggal di Hawaii, dia bahasa daerahnya Hawaii. Sekarang lagi nambah lagi Swedia. Saya bilang aduh namanya Grace ya, adik saya yang nomor 10. Emang dia bakat sekali dalam bahasa gitu ya. Seseorang bisa disebut pinter bahasanya kalau dia sudah bisa guyonan dengan pakai bahasa itu. Dan marah pakai bahasa itu, nah berarti udah lancar ya. Kalau kita marah kan sudah gak mikir ya pasti keluar gitu ya. Jadi Jesu mi ama molto. Jadi ternyata molto itu cuci baju. Tapi molto itu sebetulnya saya. Mi ama itu cinta gitu. Cinta molto. Jadi molto molto ya. Nah menyenangkan kan belajar dengan bahasa asing itu kita bisa melihat ada beberapa kata yang sama. Next lagi please. Portugis juga dia bisa ya. Kalau Portugis muito. Muito. Yang tadi molto ya. Saudara paling ingat yang mana ini ya. Terus kepada bahasa Jermannya bacanya kan kita bingung ya. Ini Liebmutsfeel gitu ya. Harusnya bacanya Jesus Liebmifeel gitu ya. Kalau kita bilang ini kok konsonan, deretan, berapa itu bacanya piye gitu ya. Tapi adik saya bilang, kan saya yang karena saya lebih besar saya perintahkan dia. Grace tolong cara bacanya direkam suaranya juga biar kita gak salah gitu ya. Kasihlah 5 bahasa tapi dia kasih double lebih ya bonusnya gitu ya. Nanti kalau saudara mau bahannya saya sudah kasihkan ke Bu Ina bisa berbagi ya. Nah siapa tahu menarik kan untuk kelas kita gitu ya. Nah kita nggak usah lihat yang lain-lainnya itu masih banyak sekali ya. Lalu kita juga bisa next lagi please lanjutkan liriknya gitu ya. Selamat pagi Bapak. Iya, jadi boleh dengan kreativitas begitu atau nyanyikan sebagian notasinya ya, misalnya sol do sol mi do apa judulnya apa gitu ya. Boleh atau humming boleh. Atau kita bisa ceritakan latar belakang penciptaan lagu tertentu. Misalnya hari itu kita temanya adalah semua baik. Waktunya Tuhan itu yang terbaik. Nah kita mau nyanyi ini nih. Boleh. Jadi sebagian kesaksian dari penulis lagu ini. Nah saya beri PR ya. Namanya Bu Guru biasanya memberi PR ya. Boleh nanti kalau yang bisa dapat yang pertama kirim ke grup guru. Ceritakan latar belakang penciptaan lagunya semua baik. Penciptanya namanya Budi. Saudara bisa nangis waktu baca itu. Saudara bisa nangis ketika saudara menyanyikan lagu semua baik. Budi sekarang sudah di surga ya. Kok kasih bocoran. Kan PR ya. Nah ini Budi. Ini anaknya waktu itu masih kecil, sekarang anaknya sudah besar. Anaknya berkebutuhan khusus, kasih bocoran lagi. Ya next lagi, nyanyikan dengan bahasa isyarat. Ya kita belajar ya. Mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar. Suara saya bisa mencapai belakang ya. Yesus keputusanku.
sederhana, maaf saya agak bisa menahan haru karena sahabat saya ya sesama eh, trainer guru sekolah minggu di Bali ya, baru aja 2 hari yang lalu dipanggil Tuhan gitu. Eh, jadi dia ikut Yesus dia tetap ikut sampai dia melihat Yesus ya. Kalau saudara mempelajari latar belakang sejarah penciptaan lagu ini, saudara akan lebih meresapi. Ya, judulnya Nokseng. Waktu pasca BPD ya. Di baptis itu pasca BPD ya. Kita nyanyi lagu ini dan panggung bonekanya juga mainkan latar belakang lagu ini. Ya, PR yang kedua ya. PR yang kedua, saudara cari Nokseng, latar belakang penciptaan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Itu korban jiwa. Lagu ini diciptakan sudah ada korban jiwa ya. Jadi martir ya. Nah, saudara juga bisa menggunakan clapping rhythm ya. Clapping rhythm. Clapping rhythm itu tepukan berirama. Jadi kita akan berdiri begitu ya. Nah, kita akan berdiri, kita praktekkan sebentar. Saudara akan ikut saya. Lagu yang mudah aja ya, kasihnya seperti semua ya. Ini. Ya. Silakan Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, delapan. Ya. Nah, tetap beri nama ini segala umur ya, sekali. Mulai ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Kalau udah bisa, temponya kita bisa cepat gitu ya. Nah, sekarang masih berhadapan lagi. Sekarang berhadapan, bisa temenin Ben sebentar di sini. Ini ya, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Ya, masukkan lagunya. Nah, jadi clapping itu tuh ada yang melingkar, ada yang berhadapan. Nah, karena Mem jadi captain-nya, saudara sambil dia ke sini. Kalau Mem tinggi, ya kita harus tinggi. Kalau Mem jongkok, ya harus jongkok ya. Ada yang sakit lutut ya di sini ya. Mungkin lebih aman di sini ya. Lakukan dulu ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, naik ya, maksudnya naik. Oh, mungkin karena masih fokus ke depan ya. Jadi saya harus bilang naik gitu ya. Kalau saya bilang atas, atas gitu ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, seperti itu kira-kira. Karena tempat duduk kita. Jadi terima kasih please. Jadi clapping rhythm itu sangat menyehatkan ya. Jadi kita perlu memvariasi cara kita menyampaikan memimpin lagu ya. Mungkin supaya bisa dapat kreativitas yang lain kita
Pas dulu ya, pas aja. Ini clapping rhythm sudah, melingkar berhadapan, pas lagi, next lagi. Ya temukan di mana salahnya liriknya gitu ya. Terus canon itu tahu ya, misalnya memuji Tuhan selalu bersamaan puji gitu di sini memuji Tuhan selalu gitu ya. Bisa juga cari dahulu haleluya. Nah kita nggak sempat mempraktekkan semua. Next lagi modulasi ya, naik, nada dasarnya naik gitu ya. Mengikut Yesus ku tak ingkar, mengikut Yesus gitu ya. Jadi boleh tanpa alat musik kita belajar memodulasi lagunya. Lalu nyanyikan dengan akapela. Akapela itu iringannya dengan perkusi tubuh ya, bisa nah macam-macam kan saudara kalau lihat orang nyanyi akapela mereka bisa ngebas ya dung 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 gitu ya, bas betot itu kan bisa ya. Nah kalau ada yang bisa begitu kenapa tidak, jadi suasana pujian tuh jadi lebih meriah, lebih hidup begitu ya. Oh ya ngomong-ngomong tentang meriah, tadi ada yang salah ketik buku yang saya tulis bukan merah tapi meriah. Murah, meriah, mantap gitu ya, dari M ya. Terus cucu udah 2 ya, tadi saya juga lupa itu salahnya saya nggak memperbarui CV-nya. Jason sudah 7 bulan sekarang ya, ngangenin banget ya. Nah berikutnya adalah kreativitas games ya, kita akan bermain ya. Mungkin gak semuanya bisa kita praktekkan, tapi biasanya saudara tutup galon tuh diapain? Buang. Nah, mulai hari ini ada pertobatan ya. Ya boleh dibuang ya Bapak Ibu ya. Nah saya ngumpulin. Kebetulan kami pakainya yang pompa itu jadi tidak usah dilubangin sebelah sininya ya. Kalau yang dibalik kan harus dilubangin, tapi itu pun juga jangan dibuang, masih bisa dipakai gitu ya. Nah misalnya saudara akan bermain, ini apakah ada dua orang yang bisa bantu main sebentar? Ya. Satu lagi, mari ibu-ibu. Nah, begini, lalu ibu-ibu harus sentil begini. Kalau nggak boleh jatuh, tapi harus mendekati pinggir. Ya, yang paling mendekati itu yang menang. Ya, coba ya. 1, 2, 3, ya. Oke. Nah, untuk apa kita main ini? Untuk menceritakan, ini permainan hanya sebentar saja, tapi kalau untuk semua orang bisa ikut ya kita perlu sedia cukup ya. Kalau permainannya bisa harus dilakukan 2 kali karena ruangannya kecil juga boleh, di lantai juga boleh. Ya, kekuatan kita ini seberapa sampai, nah kita mau cerita apa nih? Cerita tentang Saulus mau masuk pintu gerbang Damaskus ketika dia bertemu dengan Tuhan. Ya, dia mau nangkepin kan orang-orang Kristen yang lari ke Damsyik. Damsyik itu sama dengan Damaskus ya. Pintu gerbang Damaskus sampai sekarang masih ada, jalan yang namanya jalan lurus sampai sekarang masih ada. Saudara cek di internet. Saudara perlihatkan itu. Sampai sekarang ini namanya pintu gerbang Damaskus masih ada. Dan jalan lurus itu masih ada. Sekarang jadi pusat turis kayak kita di Kota Lama gitu loh. Direvitalisasi. Namanya juga masih jalan lurus. Jadi kalau kita mau cerita tentang kisah para rasul, carilah banyak bukti-bukti atau art peraga yang kekinian gitu ya. Nah berikutnya lagi menangkap bola pingpong ya. Mari 2 orang lagi. Mari, ya. Harusnya kita sediain hadiah ini ya buat yang ini ya. Mari satu lagi Bapak. Iya.
Nah, oh, sorry berarti 2 orang lagi ya untuk melemparkan. Jadi ini kita bisa, ya, nanti bapak pegang ini 2, lalu kedua bapak ini akan dari pinggir sini sama sini, ya, oke, begitu ya, membalkan nanti bapak menangkap, ya. Oke, pertama pakai tangan kanan dulu boleh ya. Ini lebih susah daripada gelas loh, karena iya, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, bergantian. Nah, karena ini lebih mudah, kita kasih tantangan ya, nangkapnya pakai tangan kiri. 1, 2, 3, iya. Ternyata tidak mudah ya. Nah, baik. Terima kasih. Jadi sederhana saja, nggak misalnya, waduh keuangan saya lagi terbatas, banyak pengeluaran, banyak kondangan, ada yang sakit. Loh, kalau ada pertobatan, ada alat peraga begitu ya. Jangan buang-buang barang-barang itu berharga sekali. Nah ini tantangan ini, kalau kelas kecil mereka akan frustrasi. Karena gak masuk-masuk, karena kan pendek ya. Pakailah gelas atau pakailah kertas yang dibuat kerucut gitu loh. Kayak bungkus kacang rebus, kalau Bapak Ibu belanja kacang rebus kan tinggal diginiin. Nah tinggal kita kasih isolasi. Nah kertas bekas pun jangan dibuang, bisa dipakai ya. Sangat menyenangkan. Begitu. Jadi aplikasinya kenapa kita bermain ini, ada yang mau memberikan pelajaran rohaninya? Ada? Iya, menghadapi tantangan tuh kita semakin dimembalkan, kita harusnya semakin tinggi ya, melambung ya. Lalu bisa juga kita kasih garis tengah di sini, lalu saling ini kan. Jadi ada satu yang kita akan jadikan pingpongnya, lalu yang di sini akan saling, di sini ada garis ya, terus kita gini kan, nah supaya nggak kesini gitu. Lalu saudara nanti di grup boleh share tentang aneka permainan menggunakan tutup galon. Nah, wah bisa rame tuh. Bisa meriah sekali grupnya, nggak adem gitu ya. Kadang kalau grup itu rame kalau ada yang ulang tahun, biasanya gitu ya. Ada yang sakit, oh ya ikut mendoakan, ya terima kasih. 3 menit lagi, sudah jam berapa ini? Oh kita perlu makan siang ya, betul. Siapa yang sudah lapar? Iya, terus lalu mungkin karena masih 3 menit saja, saudara melihat gambarnya estafet. Nah bisa juga pingpongnya direkatkan pada, terus kita tangkap sendiri, kita yang membalkan sendiri, kita tangkap sendiri. Berapa tangkapan gitu ya. Nah bisa juga untuk misalnya daya ingat. Kita kasih, dalamnya kita kasih benda-benda, kancing-kancing gitu. Lalu setelah itu ditutup, lalu teman kita akan mengisi. Berapa tadi gitu ya. Seperti ini misalnya. Lalu misalnya cerita 4 sahabat menolong si lumpuh. Kita bermain, ada fotonya tadi. Mungkin fotonya di atas lagi dek. Lagi. Fotonya tadi di mana ya? Apa di bawahnya ini? Di bawahnya. Nah ini 4 orang pegang ini. Lalu satu yang di tengah itu jadi si lumpuh. Jadi kita yang ya nanti kalau ada waktu kita akan praktekkan ya. Jadi si lumpuhnya seperti ini karena dia tertidur, terus kita jepit
Kita yang jepit harus berempat, nggak boleh sampai si lumpuh ini jatuh gitu. Sampai di depan Tuhan Yesus kita harus turunkan terus gitu. Kan mereka buka atap kan, turun. Nah baru kita turunkan begitu. Aduh seru banget. Baik orang yang sudah lansia, opa oma itu kalau saya ajak main begini itu ya. Kan saya bilang, ayo udah selesai ya opa oma ya. Loh kok udah selesai, aku belum menang loh. Ya, tadi masih kalah. Jadi seru sekali kalau kita menggunakan barang-barang yang sederhana, barang-barang sehari-hari untuk kebutuhan pelajaran.